Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, Jun ini bakal menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran harian Rakyat Benteng. Tepatnya hari ini 21 Mei 2021. Nah, ada apa ya di Benteng hari ini? Tapi sebelum Jun ini lanjut, Jun ini bakal mengingatkan kembali untuk kalian jangan lupa like, share ke semua media sosial yang kalian punya, dan jangan lupa untuk subscribe dan subscribe. Berita utama hari ini masih kelanjutan kasus sebelumnya, yaitu PGRI Provinsi minta jangan ada pihak yang dirugikan. Dilaporkan dari Talang 4, Ketua PGRI Provinsi Bengkulu Dr. Haryadi SPD MMMSI akhirnya angkat bicara menyikapi permasalahan yang melanda pendidikan tingkat SMA di Bengkulu Tengah pasca viralnya video dugaan ujaran kebencian terhadap negara Palestina yang dibuat dan diunggah salah seorang siswi SMA di aplikasi TikTok. Kali pertama, Haryadi sangat menyayangkan hal itu terjadi. Bukan hanya dunia pendidikan Benteng saja tercoreng, namun seprovinsi Bengkulu. Kemudian Haryadi mengapresiasi kesigapan pihak-pihak terkait mengatasi permasalahan tersebut hingga klimaksnya keluar pernyataan maaf resmi dari oknum siswi bersangkutan di hadapan publik. Soal merebaknya informasi yang terkesan menyalahkan atau menyudutkan pihak sekolah, khususnya kepala sekolah terkait keputusan yang diambil terhadap oknum siswi, Haryadi mengaku sudah mendapat klarifikasi secara langsung bahwa pihak sekolah tidak pernah mengeluarkan atau men-DO yang bersangkutan. Yang benarnya pihak sekolah mengembalikan atas dasar permintaan orang tua oknum siswi dan juga pertimbangan lain demi kebaikan. Agar kejadian serupa tidak terulang khususnya di Provinsi Bengkulu, Haryadi mewakili para guru meminta peran aktif orang tua untuk mengawasi tingkah laku anak selama di rumah. Beri pengertian dalam menggunakan media sosial yang bijak seperti apa. Kemudian jika melakukan pelanggaran dampaknya apa, di sini dibutuhkan ketegasan. Kesadaran dan kemudian kolektif akan tanggung jawab pendidikan harus benar-benar tertancap dalam setiap domain, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Semua domain tersebut bukanlah penonton tetapi pemeran utama yang menjadi rujukan. Di sisi lain, kemarin digelar konferensi pers oleh Kepala SMA Negeri 1 Benteng Eka Saputra MPD dengan dihadiri sejumlah awak media. Bertempat di Aula SMA 1 Benteng, Eka kembali menegaskan bahwa berdasarkan hasil rapat dan kesepakatan bersama, siswi bersangkutan dikembalikan kepada orang tua dengan catatan masih diberikan kesempatan jika ingin belajar maupun mengikuti ujian akhir. Untuk selanjutnya masih dari halaman utama, yaitu pasien COVID bertambah 8 orang. Angka kasus warga yang terpapar COVID-19 di Kabupaten Bengkulu Tengah bertambah 8 orang per 20 Mei 2021, tersebar di Kecamatan Semidang Lagan sebanyak 6 orang, Kecamatan Talang 4 1 orang, dan Kecamatan Merigi Kelindang 1 orang, sehingga total kasus mencapai 246 orang. Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan P2PL Dinas Kesehatan Benteng, Yoki Hermawansyah SKM MPI mengatakan dari 246 orang kasus dengan rincian 224 orang sembuh, 5 orang meninggal dunia, 17 orang isolasi, dan 165 suspek. Yoki menuturkan tracking terhadap warga yang pernah melakukan kontak terhadap pasien terus dilakukan tim kesehatan, termasuk melakukan tes antigen. Hal ini memastikan penyebaran virus tak meluas. Sementara itu, Sekretaris Dinkes Benteng, Barti Hasibuan SKM MM, ini mengatakan pelaksanaan vaksinasi dengan sasaran lansia, pelayanan publik, dan tenaga kesehatan terus dilakukan. Hingga saat ini, total 4.351 orang sudah divaksin, rinciannya 893 orang tenaga kesehatan, 1.519 orang pelayan publik, dan 1.939 orang lansia. Nah, untuk berita selanjutnya ini dari halaman Kota Bengkulu, yaitu 347 aparatur sipil negara pemerintah kota resmi terima surat keputusan kenaikan pangkat. Sebanyak 347 aparatur sipil negara golongan 2, 3, dan 4 dalam lingkup pemerintah Kota Bengkulu menerima surat keputusan atau SK kenaikan pangkat periode April tahun 2021. Penyerahan SK tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan kepada 10 ASN, diantaranya
Sekretaris Daerah Arif Gunadi dan lainnya di Aula BKPP pada Kamis 20 Mei 2021 lalu, baik secara langsung maupun virtual. Seusai penyerahan, Helmi memberikan beberapa pesan kepada seluruh ASN agar bersemangat menjalankan amanah yang diemban agar Pemkop Bengkulu terus dapat menghadirkan kebahagiaan di tengah masyarakat melalui program pro rakyatnya. Helmi juga mengingatkan agar seluruh ASN benar-benar menghadirkan kebahagiaan di tengah masyarakat seperti halnya APBD untuk rakyat yang bertujuan menjawab berbagai macam bentuk masalah, harapan dan persoalan masyarakat. Ia menuturkan dalam membahagiakan masyarakat bukan masalah kemampuan kita dapat tidaknya membantu mereka, tapi niat dari dalam hatilah yang membuat kita akan bergerak membantu semua permasalahan tersebut. Selanjutnya ini dari halaman liputan 11 RBT, yaitu cegah terpapar COVID-19, lansia Desa Paku Haji divaksinkan. Pemerintah terus gencar memberantas COVID-19, salah satunya dengan melakukan vaksinasi kepada masyarakat khususnya kepada lansia. Sekdes Paku Haji Dailani mengatakan petugas puskesmas telah mendatangi lansia di desa untuk divaksinasi. Kurang lebih pada Rabu 19 Mei lalu, 10 lansia telah disuntik. Dailani menjelaskan penyebab masih sedikitnya lansia divaksin lantaran sebagian besar lansia masih takut ketika akan divaksinasi. Selain itu, minimnya sosialisasi tentang manfaatnya vaksin. Untuk berita terakhir hari ini masih dari halaman liputan 11 RBT, yaitu penyaluran 12 bulan BLT secara transfer. Dari liputan 11 RBT bahwa berdasarkan pertimbangan yang diambil pemerintah Desa Pungguk Jaya, Kecamatan Brigi Sakti, dipastikan selama 12 bulan pencairan bantuan langsung tunai dana desa disalurkan secara transfer ke rekening 44 keluarga penerima manfaat. Kadis Pungguk Jaya Amri mengatakan dalam penyaluran BLTDD tidak akan dilaksanakan secara tunai. Diketahui jika tahun ini terdapat 44 keluarga penerima manfaat yang sudah ditetapkan sebagai penerima BLTDD, di mana terdapat 10 keluarga penerima manfaat atau KPM tambahan berdasarkan hasil musyawarah desa khusus. Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Pemerintah Desa Dinas PMD Benteng Neni Zerniawati SHMH mengatakan jika desa dalam melaksanakan penyaluran BLTDD kepada masyarakat diperbolehkan secara non-tunai maupun secara tunai. Hal tersebut tergantung dari kebijakan desa masing-masing. Itu tadi beberapa berita maupun informasi yang jadi dibacakan hari ini di Jumat 21 Mei 2021. Untuk kalian yang tidak ingin ketinggalan berita setiap harinya, kalian bisa berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor harian Rakyat Benteng. Tidak hanya itu saja, kalian juga bisa mengakses website kami di rakyatbenteng.com. Dan untuk kalian jangan lupa follow semua media sosial kami dari Instagram, Facebook maupun Twitter. Dan untuk kalian jangan lupa subscribe yang belum subscribe channel kami Rakyat RBT TV Rakyat Benteng, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa untuk selalu like setiap video yang kami upload. Saya Jenny dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.